Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1970 di sebuah desa pelosok di Pulau Jawa. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu hanya bersifat kebetulan semata. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pegunungan yang menjulang indah, hiduplah seorang gadis bernama Rara. Sejak kecil, Rara dikenal sebagai bunga desa, sebutan yang diberikan oleh penduduk karena kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya seputih pualam, rambutnya hitam panjang tergerai seperti malam, dan matanya berbinar layaknya cahaya pagi yang menenangkan. Rara tidak hanya dikenal karena parasnya, tetapi juga karena sifatnya yang lembut, penuh kasih, dan selalu ramah pada siapapun. Jika ada yang membutuhkan bantuan, ia tak pernah ragu mengulurkan tangan, membuatnya dicintai oleh banyak orang. Namun, kecantikan itu adalah pedang bermata dua. Di balik senyumnya yang manis, Rara sering menyembunyikan perasaan kesepian yang mendalam. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah penenun yang sabar. Kehidupan Rara sederhana, namun bahagia. Ia menghabiskan hari-harinya membantu orang tuanya bekerja di ladang dan menganyam tenunan bersama ibunya. Setiap sore, Rara akan duduk di tepian sungai, memandangi air yang mengalir, sembari berharap bahwa hidupnya suatu hari akan penuh kebahagiaan, seperti dongeng-dongeng yang sering ia dengar. Ketika Rara beranjak remaja, kecantikannya makin memancar. Banyak pemuda desa yang jatuh hati padanya, berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Namun, hati Rara hanya tertambat pada satu orang, seorang pemuda desa bernama Andi. Andi adalah teman masa kecilnya, dan mereka sering bermain bersama di tengah sawah dan mendaki bukit yang mengelilingi desa. Persahabatan mereka tumbuh menjadi cinta yang dalam. Andi bukanlah orang kaya, tetapi kebaikan dan kesederhanaannya membuat Rara merasa nyaman. Mereka berdua saling berjanji untuk selalu bersama, dan Rara percaya bahwa Andi adalah jawaban dari doa-doanya di tepian sungai. Hari pernikahan Rara dan Andi akhirnya tiba. Desa penuh dengan sukacita, semua penduduk ikut merayakan hari bahagia itu. Pesta pernikahan diadakan dengan meriah, diiringi musik gamelan dan tarian tradisional. Rara mengenakan kebaya putih yang indah. Wajahnya berseri-seri di bawah sinar matahari pagi. Namun, di balik kegembiraan itu, Rara merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan aneh yang seperti awan gelap menggantung di hatinya, seakan mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi ia menepis perasaan itu, berpikir bahwa semua akan baik-baik saja, karena ia akhirnya bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Malam pertama pun tiba, dan dengan jantung berdebar, Rara memulai perjalanan barunya sebagai seorang istri. Namun, di saat-saat yang seharusnya menjadi penuh kehangatan dan cinta, sesuatu yang mengerikan terjadi. Organ intimnya menghilang, seolah tertutup oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Andi terkejut, bingung, dan marah. Ia merasa dipermalukan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam ketidakmengertiannya, ia menyalahkan Rara. Rasa cinta yang pernah ada mendadak menguap, digantikan oleh rasa malu dan kekecewaan. Keesokan harinya, rumor tentang kejadian malam itu mulai menyebar. Warga desa mulai bergosip, menyebarkan cerita dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan, Rara terkena guna-guna. Ada pula yang menganggapnya pertanda buruk, bahwa Rara membawa sial bagi siapapun yang menikah dengannya. Dan hanya dalam hitungan minggu,
pernikahan Rara dan Andi berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Hati Rara hancur, seperti kaca yang retak dan tak mungkin kembali seperti semula. Ia tak hanya kehilangan cintanya, tetapi juga martabatnya di mata desa yang dulu memujanya. Rara duduk di tepian sungai, seperti biasa. Tapi kali ini, air yang mengalir tak mampu membawa rasa tenang di hatinya. Ia memandang pantulan dirinya yang samar, dan bertanya-tanya mengapa hidup yang dulu penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Setelah perceraian yang menyakitkan dengan Andi, kehidupan Rara berubah drastis. Warga desa yang dulunya memujanya kini memandangnya dengan sorot mata penuh curiga dan kasak kusuk. Rumor tentang kejadian malam pertama itu beredar begitu cepat. Mereka berbisik-bisik, menyebut Rara sebagai gadis yang membawa kutukan. Setiap kali Rara berjalan di pasar atau melewati gang sempit di desa, ia bisa merasakan pandangan tajam yang menusuk punggungnya. Meski ia berusaha tegar, hatinya perlahan-lahan terkikis. Apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan di awal pernikahan berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui. Namun, hidup terus berjalan, dan Rara mencoba bangkit dari keterpurukannya. Ia masih muda, cantik, dan berharap masih bisa menemukan kebahagiaan. Tak lama setelah perceraiannya, datanglah seorang pria bernama Jaka, yang terpikat oleh kelembutan dan kecantikan Rara. Jaka tahu tentang perceraian Rara, tapi ia tidak percaya rumor-rumor yang beredar. Ia memutuskan melamar Rara, berharap bisa memberi kebahagiaan yang hilang dari hidupnya. Rara ragu, namun didorong oleh keluarganya dan keinginannya untuk kembali menjalani hidup yang normal. Ia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, tanpa kemeriahan seperti pernikahan Rara yang pertama. Ada harapan baru di mata Rara bahwa kali ini mungkin semuanya akan berbeda. Namun, saat malam pertama tiba, mimpi buruk itu terulang. Organ intim Rara menghilang, seakan tidak ada, meski ia sendiri bisa merasakannya ada di sana. Jaka kebingungan, mencoba mencari penjelasan, tapi yang ada hanya kemarahan dan kekecewaan. Sama seperti Andi, Jaka merasa dipermalukan dan merasa telah ditipu. Keesokan harinya, Jaka menceraikan Rara, membuatnya kembali menjadi bahan gunjingan di desa. Perasaan malu dan rasa sakit makin mendalam, tapi Rara tidak menyerah. Meski hatinya luka, ia mencoba membuka diri lagi. Pernikahan ketiga, keempat, hingga ketujuh, semua berjalan dengan pola yang sama. Selalu ada pria yang tertarik dan terpesona pada Rara, yang yakin bahwa mereka bisa menyelamatkannya dari kutukan yang dibicarakan orang. Mereka datang dengan janji-janji manis, berharap bisa memberi kebahagiaan yang selama ini dicari Rara. Setiap pernikahan diawali dengan harapan baru, namun selalu berakhir dengan rasa sakit yang sama. Pada malam pertama, organ intim Rara hilang, seperti ditelan kekuatan gaib yang tak terlihat. Ia sendiri bisa melihat dan merasakannya, tapi bagi suaminya, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kali kelima, Rara menikah dengan seorang pedagang kaya dari desa lain, yang yakin bahwa semua rumor tentang Rara adalah kebohongan semata. Ia membawanya ke kota, berharap menjauhkan Rara dari desas-desus desa. Tetapi malam pertama, mereka pun berakhir dengan perasaan bingung dan marah. Perceraian itu terjadi hanya dalam waktu 2 hari. Rara bahkan tak sempat merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai istri di kota, karena ia segera dikembalikan ke desanya dengan reputasi yang makin hancur. Pernikahan keenamnya dengan seorang duda berakhir dalam 1 malam. Begitu juga dengan pernikahan ketujuh, yang bahkan lebih menyakitkan, karena suaminya langsung meninggalkannya malam itu juga. Setiap kali pernikahan berakhir dengan perceraian, luka di hati Rara semakin dalam. Ia mulai kehilangan harapan, bertanya-tanya apa dosa yang telah diperbuatnya, hingga harus menanggung kutukan seberat ini. Kehidupan yang ia bayangkan akan penuh kebahagiaan, malah berubah menjadi penderitaan yang tak berkesudahan. Keluarganya tak tahu harus berkata apa lagi. Ibu Rara hanya bisa menangis dalam diam, memeluk putrinya setiap malam,
seolah ingin menahan semua rasa sakit itu, agar tidak semakin menggerogoti jiwanya. Rara mulai mengasingkan diri, jarang keluar rumah, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, duduk di bawah pohon besar di tepi desa, memandangi langit seakan mencari jawaban dari sesuatu yang tak pernah terjelaskan. Dalam hati kecilnya, Rara masih menyimpan secercah harapan, meski begitu samar. Ia berdoa, meminta keajaiban, berharap suatu hari akan datang seseorang yang bisa memahaminya, mencintainya, dan tidak lari meninggalkannya saat menghadapi misteri yang tak mampu ia pecahkan sendiri. Tapi setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia hanya melihat seorang gadis yang terluka, yang direnggut habis-habisan oleh takdir yang kejam. Kegagalan demi kegagalan terus menghantui hidup Rara, menjadikannya bahan cerita yang tak henti-henti diperbincangkan oleh warga desa. Setiap kali ia berjalan keluar rumah, bisikan-bisikan terdengar di sekelilingnya, menambah beban di pundaknya yang sudah begitu berat. Mereka berbicara seolah-olah tahu segalanya, bahwa Rara terkutuk, bahwa ada kekuatan gelap yang menghalangi kebahagiaannya. Gadis yang dulu dipuja sebagai bunga desa, kini dianggap seperti awan kelabu, membawa hujan duka yang tak pernah reda. Ketika Rara mulai putus asa, keluarganya memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka menemui dukun-dukun dari desa lain, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri penderitaan yang dialami putri mereka. Beberapa dukun mengatakan bahwa Rara terkena guna-guna dari seseorang yang iri akan kecantikannya, sementara yang lain meyakini bahwa ini adalah kutukan turun-temurun, hukuman untuk dosa yang dilakukan leluhur Rara di masa lalu. Meski beragam penjelasan diberikan, tak satu pun yang membawa jawaban pasti. Rara menjalani berbagai ritual penyucian, menjalani puasa-puasa khusus, mandi di Sungai Keramat pada tengah malam, namun semua upaya itu tak membuahkan hasil. Kutukan itu tetap bertahan, seperti bayangan gelap yang tak pernah meninggalkannya. Salah satu dukun tua yang terkenal bijaksana, Mbah Sri, mengungkapkan bahwa kutukan ini bukan hal yang biasa. Dia melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan tubuh Rara, tetapi juga jiwanya. Ini bukan hanya soal fisik, kata Mbah Sri dengan suara lirih. Ada ikatan yang kuat yang mengunci jiwa dan tubuhmu, dan itu tidak akan mudah dipecahkan. Mbah Sri menyarankan Rara untuk memaafkan diri sendiri dan menerima apapun yang telah terjadi. Namun, bagaimana mungkin Rara bisa memaafkan diri jika ia tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya? Kata-kata itu justru membuat hatinya semakin terluka. Makin lama, kabar tentang kutukan yang menimpa Rara tak hanya beredar di desanya, tetapi juga sampai ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang untuk melihatnya, seolah ia menjadi tontonan yang menarik. Ada yang datang dengan simpati, ada pula yang datang dengan ejekan. Di antara mereka muncul berbagai spekulasi. Ada yang percaya Rara dipengaruhi oleh ilmu hitam. Ada yang yakin ia sedang menjalani karma dari kehidupan masa lalunya. Setiap spekulasi itu hanya membuat Rara semakin tertekan dan merasa seperti tawanan di dalam tubuhnya sendiri. Di tengah-tengah segala kesulitan yang ia hadapi, Rara masih mencoba melanjutkan hidup. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, membantu ibunya di rumah, dan menenun kain yang indah, seolah mencari pelarian dari semua rasa sakit yang dialaminya. Namun, setiap malam ia tetap menangis diam-diam, menumpahkan semua rasa frustasi yang terpendam di dalam hatinya. Meski ia berusaha tampak kuat di depan orang lain, rasa rapuh itu selalu kembali menghantui ketika ia sendirian. Rara merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah berakhir, sebuah siklus penderitaan yang seolah tak akan pernah menemukan titik terang. Di sisi lain, keluarga Rara juga semakin bingung. Ayahnya merasa malu karena dianggap tidak mampu melindungi anaknya dari aib yang menimpa. Sementara ibunya terus berusaha menghibur Rara dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi harapan itu terdengar kosong, seakan-akan hanya janji-janji
tanpa dasar yang diucapkan untuk menenangkan hati. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, atau bagaimana semua ini bisa berakhir. Warga desa yang dulunya bersahabat kini menjauh, takut akan dampak dari kutukan yang mereka pikir bisa menular atau membawa sial bagi kehidupan mereka sendiri. Ketika rasa putus asa hampir sepenuhnya merenggut semangat hidup Rara, muncul seorang pria bernama Pak Dirman, seorang duda tua dari desa lain. Pak Dirman mendengar cerita tentang Rara dan alih-alih merasa takut atau ragu, ia justru merasa iba. Berbeda dengan orang lain yang melihat Rara sebagai gadis yang terkutuk, Pak Dirman melihat sosok Rara sebagai seseorang yang perlu diselamatkan dari penderitaan yang tak berkesudahan. "Aku tidak peduli dengan kutukan atau guna-guna," katanya saat melamar Rara. "Aku hanya ingin memberimu kebahagiaan yang mungkin belum pernah kau rasakan." Keluarga Rara terkejut mendengar lamaran ini. Mereka ragu, tapi juga merasa ini adalah satu-satunya harapan bagi Rara untuk bisa lepas dari kutukannya. Rara sendiri, yang awalnya bingung dan cemas, akhirnya menerima lamaran itu dengan hati yang penuh harapan, sekaligus ketakutan. Ia tidak ingin terluka lagi, tetapi ia juga tidak ingin terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kutukan. Mungkin, pikirnya, kali ini segalanya akan berubah. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk merasakan kebahagiaan sejati, sebelum hidupnya sepenuhnya terhisap ke dalam jurang penderitaan yang tak berujung. Pernikahan Rara dengan Pak Dirman menjadi sebuah momen yang penuh keheningan di desa. Tidak ada pesta besar, tidak ada denting gamelan atau suara tawa yang meriah. Hanya ada keluarga dekat, beberapa tetangga, dan suasana yang terasa berat, seolah-olah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi kali ini. Rara berdiri di samping Pak Dirman, mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya tampak pucat, namun matanya menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Mereka bertanya-tanya, bisakah seorang duda tua benar-benar menghapus kutukan yang telah membuat hidup Rara penuh penderitaan? Pak Dirman bukan pria muda yang tampan. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan gerakannya tidak lagi secepat dulu. Namun, ada ketenangan dalam dirinya. Ketenangan yang tidak pernah Rara temukan pada pria lain yang pernah menikahinya. Ia tidak datang dengan janji-janji indah atau harapan yang membumbung tinggi, melainkan dengan niat tulus untuk memberikan ketenangan pada hati yang sudah terlalu lama tersiksa. Bagi Pak Dirman, Rara bukan sekadar gadis cantik yang terkutuk. Dia adalah jiwa yang tersesat, membutuhkan seseorang yang mau menggenggam tangannya dan membawanya keluar dari kegelapan. Malam pertama mereka tiba, dan Rara duduk dengan cemas di sudut kamar. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang tak terucapkan. Ia sudah mengalami 7 pernikahan yang berakhir dengan rasa malu dan aib yang membekas dalam. Setiap kali, ia berharap keajaiban akan terjadi, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan yang menyakitkan. Kali ini pun, Rara tidak bisa sepenuhnya melepaskan rasa takutnya. Namun, Pak Dirman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Tidak apa-apa," bisiknya. Suaranya terdengar tenang dan sabar. "Aku di sini bukan untuk menyakitimu atau membuatmu merasa bersalah. Aku hanya ingin kau merasa nyaman." Rara menatap mata Pak Dirman, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar harapan, tapi semacam ketenangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Saat itu, Rara membiarkan dirinya percaya, meskipun hanya sedikit, bahwa mungkin kali ini hidupnya tidak akan berakhir dengan rasa sakit yang sama. Tapi, ketika mereka mencoba mendekat, ketakutan Rara kembali menghantamnya seperti badai. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, rasa seperti ada yang menahan, menghalangi. Namun, saat ia melihat ke bawah, organ intimnya masih ada. Bagi Rara, itu nyata. Tetapi bagi Pak Dirman, seolah tidak ada apa-apa di sana. Seperti semua suami Rara sebelumnya. Namun,
Yang berbeda kali ini adalah bagaimana Pak Dirman bereaksi. Alih-alih marah atau merasa tertipu, ia hanya menarik napas panjang dan memeluk Rara erat-erat. Air mata yang sudah lama ditahan, Rara akhirnya tumpah. Tangisannya pecah, membawa semua rasa takut, frustrasi, dan rasa bersalah yang terpendam bertahun-tahun. "Aku tidak tahu kenapa ini terjadi," isaknya di pelukan Pak Dirman. "Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Aku hanya ingin merasa dicintai, seperti perempuan lain." Pak Dirman membelai rambut Rara, membiarkannya menangis. "Kau tidak perlu merasa bersalah, Rara. Ini bukan salahmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini bersamamu." Kata-kata itu, meski sederhana, terasa seperti balsam yang menyejukkan luka yang telah lama menganga di hati Rara. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan, hanya penerimaan yang tulus. Saat itu, Rara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dikasihi tanpa syarat. Beberapa hari berlalu, dan keajaiban yang Rara harapkan akhirnya datang. Pada malam berikutnya, ketika mereka mencoba lagi, sesuatu berubah. Organ intimnya, yang selama ini hilang bagai terhalang kekuatan gaib, kini nyata dan bisa dirasakan oleh Pak Dirman. Saat itu, Rara hampir tidak percaya. Seakan-akan kutukan yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia memeluk Pak Dirman dengan penuh rasa syukur, tak mampu berkata apa-apa. Mungkin cinta tulus pria tua itu telah memecahkan kutukan. Mungkin penerimaannya yang ikhlas telah mengusir semua penghalang. Tapi apapun alasannya, Rara merasa seolah-olah beban yang selama ini menghancurkannya perlahan terangkat. Setiap malam sejak malam itu, Rara dan Pak Dirman semakin dekat. Mereka menjalin hubungan intim yang tak pernah dirasakan Rara sebelumnya. Pak Dirman, meski sudah berusia lanjut, tetap perkasa di ranjang, dan Rara merasa ketagihan dengan kehangatan serta perhatian yang ia berikan. Hubungan mereka semakin dalam. Tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Setiap malam, Rara menemukan dirinya lebih rileks dan bahagia. Seolah-olah tubuh dan jiwanya akhirnya menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Perlahan, perut Rara mulai membuncit, tanda bahwa ia mengandung. Ini adalah anugerah yang tak pernah ia duga akan datang, dan rasa bahagia itu seperti mimpi yang terwujud. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kesehatan Pak Dirman mulai menurun drastis setelah beberapa bulan kebersamaan mereka. Tubuhnya melemah, batuk-batuk tak berhenti, dan wajahnya semakin pucat. Meski begitu, ia tetap tersenyum, seolah-olah tidak ingin membuat Rara khawatir. Dalam hati, ia tahu bahwa waktu mereka tidak akan lama. Suatu malam, ketika Pak Dirman berbaring dengan napas yang tersengal, ia memanggil Rara ke sisinya. "Rara, jangan bersedih. Kau sudah bebas sekarang. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi rasa malu. Hiduplah dengan bahagia, meskipun aku mungkin tidak akan ada di sini untuk melihatnya." Air mata Rara kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan kesedihan yang dalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang akhirnya ia dapatkan harus dibayar dengan kehilangan seseorang yang begitu tulus mencintainya. Malam itu, Pak Dirman menghembuskan napas terakhir di pelukan Rara, meninggalkan gadis itu dengan rasa kehilangan yang amat besar, tapi juga dengan hati yang akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun tersiksa. Rara menatap perutnya yang mulai membesar, menyadari bahwa cinta Pak Dirman akan tetap hidup di dalam dirinya, meski sosoknya telah tiada. Malam ketika Pak Dirman mengembuskan napas terakhirnya adalah malam yang takkan pernah terlupakan oleh Rara. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, mencoba menahan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Perasaan hangat yang selalu ia rasakan dari genggaman Pak Dirman perlahan memudar, digantikan oleh dingin yang menyayat hati. Meskipun Rara sudah tahu bahwa kesehatan Pak Dirman kian memburuk, ia tetap tidak siap menghadapi perpisahan ini. Ia merasa seolah-olah baru saja menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang, hanya untuk melihatnya direnggut kembali.
Rara menangis di samping tubuh Pak Dirman, mengucapkan kata-kata yang selama ini ia pendam. "Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus. Terima kasih sudah menyelamatkanku," bisiknya di antara isak tangis. Malam itu, langit desa tampak gelap, seolah turut berduka atas kepergian seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk kebahagiaan Rara. Rara merasa hancur, seolah-olah bagian dari dirinya ikut hilang bersama Pak Dirman. Tapi di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Bayi yang tumbuh di dalam rahimnya, buah cinta dari suami yang begitu ia kasihi. Bagi Rara, kehamilan itu adalah hadiah terakhir dari Pak Dirman, bukti cinta yang melampaui kematian. Meski terasa menyakitkan harus menjalani hari-hari tanpa sosok suami di sampingnya, kehadiran bayi itu membuatnya tetap bersemangat. Rara tahu bahwa ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang sedang ia kandung. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna dan abadi. Terkadang, kebahagiaan hadir dalam momen-momen singkat yang harus dihargai sepenuh hati, meski akhirnya harus dilepaskan. Pesan moral dari kisah Rara adalah bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi rintangan apapun, bahkan yang tampak mustahil. Kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan, dan hidup seringkali membawa ujian yang berat. Namun, di balik setiap penderitaan, ada kekuatan yang bisa ditemukan. Dan di balik setiap kepergian, ada kenangan yang berharga untuk dikenang. Rara mungkin kehilangan Pak Dirman, tapi ia tidak kehilangan pelajaran tentang cinta yang penuh ketulusan dan pengorbanan, yang memberinya keberanian untuk terus melangkah ke depan, membawa harapan baru bersama kehidupannya yang sedang tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.